86 tahun tak punya anak. Ketika punya anak, apa kata Allah? Antarkan dia. Apakah melawan Nabi Ibrahim? Maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifa, Ibrahim adalah hanif. Hanif artinya condong kepada Allah, tak condong kepada anak walaupun dirindukan 86 tahun lamanya. Sambil komplain, ya Allah, aku ini kan bini Nabi, lakiku kan Nabi, anakku kan calon Nabi, aku kok susah kali. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa, tak ada air. Hajar naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. Beda sama ibu bapak kemarin, naik ke atas bukit Safa, ada air. Naik ke atas bukit Marwah, ada air. Bawa termos. Nama sa'i. Sa'i artinya usaha. Berusaha terus, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa terus, nggak mau berusaha, pesong. Gila. Makanya kita berusaha dan berdoa. Yang lari itu bukan kaki kita, itu adalah kuasa dari Allah. Makanya begitu sampai ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu, wallahu akbar. Manfaat dibukakan Allah pintu rezeki, warizqan wasi'an. Ilmunya mantap, rezekinya banyak, tapi sakit, mau? Tak mau, maka diminta yang tiga, wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, obat dari segala macam penyakit, lalu diminum. Ustaz Somad ceramah katanya enggak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa minum berdiri muntahkanlah. Ustaz Somad ini ngomongnya aja enggak sesuai ceramah sama perbuatannya. Jadi malam ku tengok dengan mata kepalaku dia minum berdiri. Inna awwala baitin, bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini, kata Allah dalam Quran, bukan kata peneliti, bukan kata ahli dinosaurus, Ka'bah. Lalu dalam hadis penjelasannya, ya Rasulullah, ya, apa bangunan yang pertama? Ka'bah. Apa bangunan yang kedua? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau ada nanti orang bertanya ke bapak, ke ibu, kau pernah sampai ke negeri yang tertua di dunia? Ibu bisa jawab, bapak bisa jawab, sudah atau belum? Negeri tertua di dunia, induk dari segala negeri, Ummul Qura, ummu ibu, induk, Al-Qura, negeri, seluruh negeri di dunia ini induknya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau diletakkan jangka, jangka itu ada ujungnya pensil, ada ujungnya jarum. Diletakkan jangka itu tepat di Makkah, lalu putar keliling, pas. Makanya yang 00 itu sebetulnya bukan Greenwich, bukan di London, tapi 00 itu tepat di Makkah. Kenapa sekarang jam 00 dimulai di London? Bukan karena ilmu geologi, ilmu bumi, tapi karena politik. Karena negara yang paling banyak menjajah dunia adalah Inggris, maka bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Coba dulu kalau yang menjajah dunia ini orang Jawa, ya susah kita belajar. Pripun kabari api, selesai. Jadi ternyata Inggris ini tidak hanya pada bahasa, semua mesti belajar bahasa Inggris, juga sampai pada penetapan waktu 00 pun berpengaruh. Mereka sendiri mengakui kekeliruan. Yang tepat 00 itu dimulai dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi apa boleh buat, kekeliruan terus saja dilanjutkan. Dan bagi kita tidak masalah. Mau dimulai pusat dunia, pusat alam semesta, pusat bumi adalah Makkah.
Maka kita pun berkeliling di situ, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Sudah tadi kan? Ada yang belum tawaf? Kok bisa tahallul? Tadi kita turun sama-sama dari hotel, sama-sama masuk pintu Masjidil Haram, berkumpul kita semuanya 1000 orang, sama-sama mengangkat tangan di Hajar Aswad, bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita pun berkeliling melilingi makam Ibrahim, lalu kemudian sudut-sudut pojok, lalu kemudian sampai ke rukun Yamani. Setelah itu Rabbana Atina, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat mengaminkan doa dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Makanya nanti kalau masuk 2 jam sebelum sholat, carilah tempat duduk di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di bawah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tepat di atas, malaikat juga bertasbih di atas. Satu hari malaikat yang turun, nama tempatnya di atas, wal baitil ma'mur. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wasyamsi demi matahari, wan najmi demi bintang, wal ardi demi bumi, wal laili idza saja demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Tapi ada Allah bersumpah demi satu tempat, wal baitil ma'mur, demi al-baitul ma'mur. Biasanya Allah kalau bersumpah itu untuk sesuatu yang amat sangat besar. Ternyata tepat di bawahnya Ka'bah, di atasnya al-baitul ma'mur. Satu hari 70.000 malaikat bertawaf. Sejak pertama kali diciptakan sampai hari ini, malaikat yang bertawaf pertama kali tak pernah berkurang, terus. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Satu hari 70.000, besok 70.000, besok 70.000. Sejak hari pertama diciptakan sampai hari ini tak pernah berhenti. Jumlah yang tak bisa dihitung oleh manusia. Mereka bertasbih di atas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pula bertasbih di bawah subhanallah walhamdulillah. Bedanya kita 7 putaran berhenti pulang tumbang. Karena kita ada nafsu, makan, minum, ngantuk. Mereka tak ada nafsu. Mereka diciptakan hanya untuk wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami hanya bertasbih mengagungkan. Makanya kalau ada jamaah nanya, Ustaz boleh nanya? Boleh. Wahyu kan sudah habis turun ke Nabi Muhammad? Sudah. Jadi kalau gitu malaikat Jibril nganggur sekarang. Ente belajar di mana? Makanya subscribe. Malaikat itu tugas pokoknya adalah bertasbih. Makanya kalau kita bertasbih, maka tugas kita saat bertasbih itu sama dengan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat kita bertasbih, saat itu kita sama dengan malaikat. Sama-sama mensucikan Allah. Cuman kadang kita ini waktu hati lapang bertasbih, pas giliran suntuk stres kentutlah sama kau. Makanya beristighfar, memohon ampun silap dan salah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, di mana Babilonia itu sekarang? Irak. 1800 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2020. 1800 tambah 2020. 3820 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pindah dari Irak ke Palestina. Sampai di Palestina menikah dengan, sampai di Palestina tak punya anak, lalu kemudian Hajar, Sarah, lalu kemudian dengan Hajar punya anak laki-laki. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu, kata Allah, kau sayang pada anakmu karena sudah lama kau tunggu. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak bernama Ismail? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, 86 tahun. 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Barulah dapat anak bernama Ismail. Allah tidak minta kambing Ibrahim, Allah tidak minta onta Ibrahim. Yang diminta Allah yang paling dia sayang. Sanggup tak kau berpisah
Apa kata Allah? Antarkan anakmu ini nun jauh ke kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa jarak dari Palestina ke Makkah? 1.500 kilometer. Yang tak percaya, hitung sendiri. Ibu tak punya anak. Setelah lama-lama ada kawan yang ngajak bayi tabung, akhirnya punya anak. Gimana Bu, sudah punya anak? Alhamdulillah Pak Ustadz, bayi tabung. Ini tabung yang paling murah lah, tabung-tabung second. Setelah punya anak diletakkan di celah ketiak. Takut anak ini mati, belajar kepada Nabi Ibrahim. 86 tahun tak punya anak. Ketika punya anak, apa kata Allah? Antarkan dia. Apakah melawan Nabi Ibrahim? Maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifa, Ibrahim adalah hanif. Hanif artinya condong kepada Allah, tak condong kepada anak walaupun dirindukan 86 tahun lamanya. Musliman, dia hanya berserah diri kepada Allah, tidak berserah diri kepada Hajar, tidak berserah diri kepada Sarah, tidak berserah diri kepada Ismail, tapi berserah dirinya kepada Allah. Ini yang di hadapan saya ini adalah yang sudah sampai ke Makkah ini, berarti sudah punya mental seperti Ibrahim alaihissalam. Saya Pak Ustadz tidak berserah diri kepada direktur perusahaan saya. Buktinya saya sanggup datang kemari. Kok berani Bapak? Saya sudah ambil cuti. Tapi tolong video tentang ngomong saya ini Pak Ustadz jangan kasih tahu bos saya, nanti saya takut marah dipecatnya Pak Ustadz. Katanya udah macam Nabi Ibrahim. Bapak-bapak yang sampai kemari adalah bapak-bapak yang mentalnya seperti Nabi Ibrahim. Takut mereka mengaminkan karena ada Sarah dan Hajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Ibrahim, diletakkannya lah Hajar dengan Ismail. Kemudian dia pun naik ke atas ontanya mau pulang ke. Memang kalau orang capek payah mikir memang. Dia mau pulang ke Palestina lah. Dia mau pulang ke Palestina. Ketika dia naik ke atas ontanya mau pulang ke Palestina, Hajar menarik ujung jubah. Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Bertanya, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Sampai hati kau tinggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza? Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa kata Ibrahim? Satu jawaban, Naam. Naam artinya ya, Allah yang menyuruh aku melakukan ini. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata dia? Pergilah Ibrahim. Idzan la yudhi'ana. Kalau Allah yang menyuruh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Yang ibu yang sampai kemari ini adalah mental Hajar, perempuan luar biasa. Kalau Allah yang sudah menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang pergi meninggalkan kami ini pencari rezeki. Sedangkan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Mana yang lebih hebat? Pencari atau pemberi? Apa yang ditakutkan? Makanya ibu, kalau nanti bapak mau pergi, mama, papa mau pergi umrah, Allahkah yang menyuruh engkau melakukan ini? Betul. Pergilah, ini pasporku. Urus aku ikut juga. Umrah Akbar 2021. Takbir. Tanggal pula sorban saya. Saya jarang-jarang ceramah pakai sorban kayak tadi kan. Nah, biar orang percaya saya ustad. Kalau pakai jaket kulit ini disangka orang tukang ojek. Tukang ojek itu mulia, rezekinya halal. Betul? Sampai mana ceritanya tadi? Yang pergi pencari rezeki, yang tetap tinggal pemberi. Apa yang ditakutkan hidup ini? Apa yang dicemaskan ini? Orang yang korupsi itu yang dicemaskannya apa? Anaknya tak makan, bininya tak bisa beli gelang.
Rumahnya tak jadi, kos-kosan untuk pensiun tak siap, akhirnya korup, takut tidak makan. Maka Hajar bukan perempuan biasa. Jadi kunjungan kita kemarin ini bukan asal. Jangan nanti pulang dari umrah, Bu, gimana umrah kemarin? Dingin. Apalah ceritanya, Pak, gimana Bapak pergi umrah kemarin? Tak ada sambal belacan. Kami berangkat umrah itu adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Kami pergi umrah itu kemarin, yang 12 hari itu adalah mengikuti jejak-jejak bagaimana cara Ibrahim dan Hajar menjalani hidup. Gimana Pak ceritanya? Ada videonya itu, nanti gue kasih. Gitu. Gitu caranya. Pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Apa turun makanan dari langit, tiba-tiba turun nasi kebuli? Apa yang terjadi? Maaf, beribu maaf, susu kering, air habis. Apakah mengeluh? Hajar mengangkat tangan ke langit sambil komplain, ya Allah, aku ini kan bini Nabi, lakiku kan Nabi, anakku kan calon Nabi, aku kok susah kali. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa, tak ada air. Hajar naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. Beda sama ibu bapak kemarin, naik ke atas bukit Safa, ada air. Naik ke atas bukit Marwah, ada air. Bawa termos. Naik ke atas bukit Safa. Jangan bayangkan bukit Safa, bukit Marwah zaman Hajar itu panas terik, pasir Saudi Arabia. Ustaz, katanya Saudi Arabia itu panas. Kenapa kami waktu umroh kemarin dingin? Musim dingin guys. Coba datang kemari Agustus datang kemari, buka sendal swallow, letakkan ke atas gurun pasir, ambil kamera, rekam 2 menit, begulung. Itulah yang dilewati oleh Hajar. Naik ke Safa tak ada air, naik ke Marwah tak ada air. Marahkah Hajar kepada Allah? Ya Allah, katanya kau tak sia-siakan kami, katanya kau penjamin rezeki, mana air itu? Tidak. Jadi kemarin itu kita tadi malam sudah melaksanakan ibadah namanya sa'i. Jadi jangan nanti ada yang nanya anak cucu ibu, mama, ya kemarin mama pergi umrah sama itu ada sa'i ya? Iya. Sa'i itu artinya apa? Entah, tengok lari-lari aja. Orang tuh lari, aku lari pula. Dia ada hikmah di dalamnya. Makanya semuanya ibadah ini adalah simbol-simbol, berputar simbol, berlari simbol, cukur rambut simbol. Kalau tidak dipahami simbol itu dengan baik, maka orang akan bingung dan pulang. Syukur-syukur kalau dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia menutupi. Gimana Pak kemarin di sana? Banyak sekali rahasia-rahasia yang sulit untuk diceritakan. Nah, itu ada model yang gitu. Tapi ada yang melecehkan agama. Bu, gimana kemarin umroh? Entah, tengok musing-musing, lari-lari, putar-putar. Apa-apa aja kerja orang tuh. Nauzubillah. Tapi insya Allah kita sedang belajar dari perjalanan bernama sa'i. Sa'i artinya usaha. Berusaha terus, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa terus, nggak mau berusaha, pesong. Gila. Makanya kita berusaha dan berdoa. Yang lari itu bukan kaki kita, itu adalah kuasa dari Allah. Makanya begitu sampai ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu, wallahu Akbar. Kenapa waktu di atas bukit Safa itu kita bertakbir? Karena perasaan orang yang umroh ini ada merasa dirinya besar. Yang umroh ini aku karena duitku banyak. Yang umroh ini aku karena aku hebat.
Maka kecilkan dirimu, besarkan Allah. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita termasuk orang-orang yang merendahkan diri, insyaallah. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu, menceramahi bapak. Saya tak pernah merasa menceramahi orang. Saya hanyalah seorang anak, seorang keponakan, seorang abang, seorang adik yang sedang bercerita kepada pakcik, makcik dan orang tuanya. Jadi hari ini saya sedang cerita-cerita aja. Pas saya tengok dari raut mukanya dia udah mulai agak muak, saya tutup. Ku tahu dari tatapan matamu bahwa kau sudah lelah, mengantuk karena kurang tidur tadi malam. Siapa yang sanggup mendengar ceramah ini? Sudahlah tadi malam turunnya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 baru pulang, lalu kemudian mengantuk, letih dan lelah, disuruh dengarkan pengajian. Makanya tadi saya kasih tahu Mas Faiz sampaikan ke jamaah, ini tausiahnya nggak lama-lama, paling 15 menit. Karena bayangan saya jamaah ini udah, rupanya jamaah rombongan kali ini jamaah yang bukan jamaah biasa. Kan ada lagunya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan, gitu cara menyenangkan hati orang ngantuk. Turunlah Hajar, turun Hajar. Apa kata Hajar melihat anak kecil? Tumit Ismail yang belum pandai berjalan, menggesek-gesek. Apa bahasa kita ya? Tak apalah itu. Ke pasir, memancar air. Apa kata Hajar? Zam-zam, 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 berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Berkumpul air itu 3.800 tahun tak kering sampai sekarang. Dan hampir seluruh umat Islam meminumnya. Di Indonesia semuanya sudah meminumnya, baik yang zam-zam asli maupun yang KW. Orang kita ini luar biasa. Bukan cuma KTP dipalsukannya, zam-zam pun ada juga yang palsu. Nah, tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi malam kita pun meminum air zam-zam menghadap ke arah kiblat. Habis tawaf tadi malam, sholat sunat 2 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa tadi malam waktu minum itu Ustaz bimbing juga baca doa? Karena banyak juga jamaah yang tak tahu doanya. Maka saya bilang, Allahumma inni as'aluka. Mana yang tak tahu? Ilman nafi'an, ilmu bermanfaat. Tak ada guna ilmu kalau tidak ada manfaatnya. Ilmu santet, ilmu dukun, ilmu macam-macam lah. Ilmu tuyul. Setelah ilmunya bermanfaat, dibukakan Allah pintu rezeki. Warizqan wasi'an. Ilmunya mantap, rezekinya banyak, tapi sakit. Mau? Tak mau, maka diminta yang 3, wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, obat dari segala macam penyakit, lalu diminum. Ustaz Somad ceramah katanya enggak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa minum berdiri muntahkanlah. Ustaz Somad ini ngomongnya aja enggak sesuai ceramah sama perbuatannya. Jadi malam ku tengok dengan mata kepalaku dia minum berdiri. Bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Marwah, keluar dari marwah WC, habis WC ada bangunan perpustakaan 1 lantai, disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya enggak percaya itu tempat lahirnya Nabi. Sudah ada saya tulis cerita tentang itu berdasarkan fakta ilmiah dari para pakar. Saya tulis dalam buku 66 tanya jawab umroh. Dapatkan di toko terdekat. Membetulkan jiwa kita, membetulkan ruh kita, batin kita. Makanya sekarang nih badan letih, kaki boleh. Kaki bapak saya yakin pecah-pecah.
Saya pecah, saya aja yang tidak, oleskan pelembab.